warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Ungkapan rasa puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Penyayang. Taufik dan hidayah Allah masih tertanam kokoh di dalam jiwa dan hati sanubari kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terbaik, memiliki budi pekerti yang paling luhur, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin, maka dalam pandangan seorang mukmin, Nabi Muhammad adalah sebaik-sebaik teladan, uswah hasanah dalam semua keadaan beliau, kecuali hukum-hukum yang memang dikhususkan untuk Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu uswatun hasanah? Tahukah teman-teman? Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Maksudnya, di dalam diri Nabi itu terdapat sifat-sifat luhur dan sifat baik yang harus kita contoh dan dipelajari. Di antaranya sifat yang harus kita pelajari yaitu dipercaya, jujur, pengasih dan penyayang. Hadirin, di antara sifat Nabi yang harus kita pelajari, harus kita pahami yaitu dipercaya atau amanah. Misalnya, kita disuruh oleh orang tua kita untuk membayar uang SPP kepada ibu guru kita. Maka amanah itu harus sampai kepada tangan ibu guru kita. Jika amanah itu tidak sampai, maka kita telah berkhianat. Berkhianat itu adalah perbuatan yang dosa, dan orang yang berdosa akan mendapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin, sifat Nabi Muhammad yang harus kita pelajari lagi yaitu jujur. Jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan. Pak, Bu, keuntungan orang jujur itu banyak loh. Selain mendapat pahala, ia juga akan disenangi dan dihormati banyak orang. Hadirin, Nabi Muhammad telah memberi teladan yang baik semasa ia kanak-kanak, remaja, sampai ia diangkat menjadi Rasulullah. Maka sejak kecil ia diberi gelar Al-Amin karena kejujuran dan amanahnya. Hadirin, Nabi Muhammad mempunyai sifat pengasih dan penyayang.
kasih sayang Nabi Muhammad bukan untuk manusia saja, tetapi terhadap hewan dan tumbuhan juga. Kasih sayang Nabi Muhammad terhadap binatang bisa terlihat ketika beliau sedang memberi makan unta dan keledainya. Dielus-elus dan diusap-usap kepala dan badan hewan itu. Kedua hewan itu begitu jinak kepada Nabi Muhammad, sehingga salah satu sahabat Nabi pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik terhadap hewan dapat menimbulkan pahala?" Rasulullah pun menjawabnya, "Segala perbuatan yang dapat menimbulkan pahala itu adalah perbuatan yang baik terhadap makhluk hidup." Hadirin, maka dapat saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang sangat berperan penting dalam generasi Islam. Sifat teladannya yang harus kita contoh dan dipelajari. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridea Ananda dari SMP Negeri 1 Painan, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai peserta lomba pidato Islami tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera